Ini pertanyaan masyarakat ini. Ya kan ini kan yang jadi penasaran masyarakat harus kita tanya. Jadi PLN ini kan sangat aktif menghimbau masyarakat supaya menggunakan meteran atau apa istilah misalnya KWH meter ya. Ya, KWH meter. KWH meternya Ya. itu yang prabayar. Berbayar ya. Itu kan saya lihat tuh agak kencang tuh himbauan PLN itu. Ya, betul. Ya sebenarnya apa itu? Boleh dijelaskan sedikit biar masyarakat kita tahu apa plus minusnya prabayar ataupun pasca bayar. Ya. Oh ya, baik Bang. Jadi ini sebenarnya pertanyaan yang sering juga kami harus jawab ya. Karena memang tidak sedikit yang bertanya. Analogi KWH prabayar dengan KWH pasca bayar itu sebenarnya kalau dari peralatannya itu adalah peralatan analog dan digital. Ya. Artinya kalau yang analog itu dia menggunakan perangkat analog, kalau digital itu ya saya kayak jam, ada jam digital gitu, ada yang jam yang pakai jarum. Ya. Sama. Kalau kita ilustrasikan, analog dan digital ini bisa kita ilustrasikan ketimbangan yang ada di pasar, Bang. Nah, ketika kita belanja, ada penjual yang menggunakan timbangannya itu digital. Jadi digital taruh gitu. Kemudian keluar angka. Ya. Ada juga yang menggunakan analog. Ada yang analognya itu modelnya memang taruh keluar jarum. Ada analognya itu modelnya pakai bandul ya. Ya. Yang digantung. Ini sekilo, ini bandulnya, ini sekilo bandulnya. Betul. Ilustrasinya sama. Artinya, kalau kita belanja 1 kilo bawang atau 1 kilo cabai, kita pakai yang analog ataupun yang digital, kan sama-sama 1 kilo dia. Betul. Nggak ada perbedaan sebenarnya. Ya. Namun, yang membedakan di KWH, analog yang digital. Nah, pertama kita mungkin bahas analog dulu. Analog setiap bulan kita harus ada biaya beban. Kita pakai, tidak kita pakai, misalnya rumah kita tinggal. Iya. Setiap bulan kita ada bayaran. Ya kan? Ada bayar. Kalau dulu kita sebutnya biaya beban gitu. Betul. Nah, kalau kami sekarang sebutnya EMIN, pemakaian minimal. Ya. Pakai tidak pakai tetap dibayar EMIN itu. Nah, kemudian setiap bulan itu yang pasca bayar. Itu yang analog, yang pasca bayar. Nah, setiap bulan itu teman-teman datang ke rumah, catat. Ya. Ya kan? Bayar tenaga lagi. Ya, bayar tenaga. Nah, itu dari kami. Ini saya bayar tenaga ya, pencatat. ini saya coba lihat dari kacamata pelanggan dulu. Ya. Nah, kacamata pelanggan dulu. Bayar. Kacamata pelanggan catat. Dalam proses catat, ada walaupun 1% ada kemungkinan salah catat. Betul. Karena kami ada juga mendapatkan pengaduan, kok pemakaian KWH kami beda. Ternyata ada salah satu indikasinya itu salah catat. Walaupun sekarang sudah sangat minim terjadi. Kalau salah catat itu salah petugas berarti. Bisa jadi salah petugas yang catat, bisa jadi memang KWH di lapangan agak, kan KWH kita ada yang tertutup sama debu, atau ada pekerjaan perluasan rumah tertutup sama semen gitu Bang. Banyak kondisi di lapangan. Ada yang kunci pintu pagar. Ada yang kunci pintu pagar. Nggak bisa masuk. Akhirnya diestimasi. Ya, atau bisa aja yang lucu itu ada anjing misalnya. Mungkin kita di PD nggak ada gitu ya. Tapi kalau di daerah lain ada Bang. Ada indikasi, ada salah satu penyebab kesalahan atau yang ada anjing. Yang punya rumah galak. Bisa jadi juga. Ada sentimen mungkin sama salah satu petugas. Ya. Jadi ada kemungkinan kesalahan catat, sehingga tentu merugikan. Ya. Nah, kemudian itu kalau nggak bayar bisa diputus. Kemudian kita harus bayar pada saat di tanggal 1 sampai tanggal 20. Setelah itu ada konsekuensi. Nah, itu yang pasca bayar. Kalau pas prabayar atau digital yang tadi kita sampaikan, biaya beban itu nggak ada, Bang. Ya. Jadi kalau seandainya kita punya rumah, terutama ini PD, masyarakat kita banyak yang merantau. Saya baca-baca di
di PD ini nomor 2 masyarakat tertinggi jumlahnya se-Aceh, tapi nggak ada yang di kampung. Ya. Bisa dikatakan 75% merantau. Ya. Berarti banyak rumah tinggal. Betul. Kalau pakai prabayar, pakai digital, yang penting hitung berapa kebutuhan lampu halaman. Kalau seandainya satu hari butuh 25 perak, isi 100.000, berarti kan bisa pakai 10 tahun, nggak perlu lagi ini bang. Tidak ada perlu bayar beban, listrik tetap hidup, tidak perlu ada petugas yang datang ke rumah menagih menunggak. Habis mati. Habis mati. Jadi kita bisa hitung satu hari ini misalnya kita beli standnya tinggal 100 kWh tinggal nih. Besok kita lihat ternyata oh tinggal 5 kWh. Tinggal 95 kWh. Oh berarti cuma 5 kWh satu hari. Berarti kita bisa estimasi kalau saya 5 kWh satu hari, 1 bulan berarti saya hanya 1 bulan pemakaian saya berarti 30 kWh. Kalau 30 kWh 1 bulan, kalau saya pengen isi misalnya sekali 3 bulan, cukup 100.000. Oke, berarti memang kalau yang prabayar tadi atau sistem digital lebih untung. Lebih untung ya, buat pelanggan lebih ini. Kalau umpamanya begini, kita kan yang pasca bayar itu lama nggak kita menyelesaikan rekeningnya, sebulan, 2 bulan, sampai 3 bulan kan putus. Nah, setelah putus kan urus kembali. Jadi kan ada pengurusan lagi. Baru bisa sambung kembali kan begitu kalau ini. Tapi kalau lewat prabayar, habis pulsa putus. Habis pulsa nggak ada ini, tidak ada listrik dan tidak ada konsekuensi apa-apa. Nggak ada konsekuensi. Gelap aja gitu. Jadi habis itu tahun depan kita pulang, kita isi token hidup lagi. Hidup lagi? Ya. Oh, berarti nggak ada pemutusan? Nggak ada. Nggak ada pemutusan. Kemudian masalahnya, apakah pulsa token itu gampang untuk didapat? Kalau untuk diakses itu? Kalau sekarang kita kan banyak mitra. Jadi memang tidak langsung bermitra kami PLN kepada yang penyedia token di lapangan. Ada loket PPOB. Kemudian masyarakat yang memang sering ke bank atau sering ke ATM bisa langsung ke ATM. Sekarang malah sudah dipermudah lagi, bisa dari HP sendiri. Dari HP sendiri? Ya. Tapi HP yang smartphone ya? Kita HP smartphone. Ya. Saya lihat sekarang sudah jarang bang saya temukan HP yang bukan smartphone, itu pun HP yang kedua paling. Bukan HP yang pertama yang bukan smartphone. HP pisang ada lagi? Ya, HP pisang itu sudah HP kedua dan memang kebutuhan misalnya yang mungkin jauh dari akses listrik misalnya di kebun yang memang butuh baterai tahan lama. Kan sekarang udah banyak baterai yang bisa tahan sampai 30 hari. Mungkin itu HP kedua. Tapi setiap masyarakat kita saya pikir ya walaupun tidak semua, tapi ada satu yang anggota keluarga yang sudah memiliki smartphone. Baik itu iPhone maupun itu HP Android. Kita sudah ada namanya sekarang PLN Mobile. PLN Mobile. Ya. Dari PLN Mobile itu bisa kita akses bisa beli token. Bisa beli token. Banyak kelebihan yang sekarang ditawari. Nah, ini salah satu yang sekarang kami gencar juga sampaikan ke masyarakat. Salah satu media bagaimana PLN bukan lagi eksklusif. PLN dimanapun berada bisa masyarakat bisa langsung berkomunikasi dengan PLN melalui perangkat masing-masing, melalui aplikasi PLN Mobile. Semua bisa di-download dari App Store kalau mau iPhone, juga bisa di-download dari Play Store kalau masyarakat kita menggunakan Android. Kalau masyarakat yang masih menggunakan pasca bayar, lalu mereka punya keinginan untuk migrasi lah, masih untuk apa namanya istilahnya, mau ditukarkan dengan migrasi ke prabayar. Itu caranya gimana? Nah ini dia salah satunya. Sebenarnya kita itu ada beberapa fasilitas yang secara bertahap dari awalnya dulu sampai dengan hari ini sudah diterapkan oleh PLN. Dulu kita sebut dulu masyarakat langsung ke kantor. Ya, itu bang
terakhirnya itu seingat saya 2013, Bang. Hmm. Sekarang sudah dikurangi gitu. Walaupun hari ini kalau masyarakat tetap mau ke kantor, kita tetap buka pintu. Ada namanya di 2013 itu layanan tanpa tatap kami. Ya. Layanan tanpa tatap. Dulu kita bayar listrik itu harus ke kantor. Sekarang sudah bisa ke loket, sudah bisa ke bank. Hari ini kita sudah bisa sudah ada nama medianya itu PLN Mobile. Sebelumnya saya sampaikan juga kita sekarang sudah sebelumnya juga ada kontak center 123. Ya. Jadi tinggal pencet di HP-nya 123 call. Apapun itu terkait layanan PLN, petugas akan memberikan informasi secara mendetail kepada masyarakat kita yang membutuhkan informasi. Hari ini dilengkapi lagi dengan PLN Mobile. PLN Mobile itu banyak kali, Bang, fasilitasnya. Jadi termasuk migrasi. Kita bisa mau pasang baru. Abang mau pasang baru, abang cek dulu. Saya mau pasang baru nih. Saya duit sekian yang ada di kantong. Nah, di situ ada namanya simulasi pembiayaan. Kalau pasang 2 ampere berapa rupiah ya? Kalau pasang sekian ampere berapa rupiah ya? Jadi nggak perlu lagi takut, Bang, kalau misalnya ditiru sama calo, ditipu sama calo. Oh, ini 10 ampere sekian. Nah, kemudian kalau sudah cocok, tinggal abang apply di situ. Aku mau pasang, ini alamat rumahku, ini scanan KTP-ku. Kemudian PLN wajib memasang rumahnya paling lama 5 hari. Tapi kami di PD berupaya sepanjang ada jaringan. Sepanjang ada jaringan. Ya. Kami di PD berupaya paling lama 3 hari udah kami pasang. 3 hari. 3 hari udah kami pasang. Dari aturannya 5 hari. Ya. Tinggal ikuti form-form yang ada, apa kelengkapan-kelengkapannya bisa di situ. Ya, pelayanan-pelayanan beginilah yang paling diharapkan masyarakat. Ya kan? Jadi semua pelayanan ada di situ, Bang. Termasuk info kelistrikan. Ketika rumah kita padam, kita buka PLN Mobile, kok padam rumahku nih? Di situ ada infonya, Bang. Oh, ada info padam, biasanya tidak langsung diketahui penyebabnya, karena butuh petugas harus mengetahui ke lapangan. Tapi kita bisa tahu apakah ini memang gangguan atau pemeliharaan. Artinya, kalau pemeliharaan, kita 1 hari sebelum sudah diinfokan, Bang. Kita udah bisa siap-siap mengungsi rumah warga dulu misalnya, atau siap-siap genset di rumah, atau minimal sebelum padam sesuai dengan jadwal yang udah tertera, kita udah isi dulu penuh bak mandi, kita sudah masak nasi dulu, kita udah isi penuh power bank, atau kita udah isi dulu genset. Di situ udah diinformasikan estimasi pekerjaan 3 jam. Artinya untuk 3 jam itu kita sudah lakukan persiapan. Itu kalau pemeliharaan. Kalau gangguan, kita juga diinfokan di situ. Awalnya kita diinfokan, daerah Anda mengalami gangguan penyulang. Petugas sedang melakukan pelacakan. Ketika sudah diketemukan gangguannya, juga diinfokan di situ. Ada sudah menyala, ditemukan gangguannya misalnya monyet, atau ada kebakaran, padam emergensi misalnya. Ada kebakaran di kampung sana, mohon maaf kepada pelanggan kami, listrik kami padamkan sampai kami dianggap aman. Nah, jadi info-info itu semuanya ada di info PLN Mobile. Kemudian kalau kita pasca bayar, kita bisa tahu sebelum kita berangkat ke loket berapa tagihanku sekarang bulan ini. Bisa cek di situ. Jadi kita jangan sampai ke loket kurang duit, Bang. Nah, kita udah bisa siapkan dari rumah, listrikku segini, nanti aku nih misalnya mau kalau kendaraan umum berapa biaya sampai ke loket, kemudian berapa biaya di loket, itu semuanya sudah ada di situ. Kemudian kalau untuk prabayar, kita bisa tahu perilaku kita selama ini. Jadi aku beli token misalnya sekali 10 hari ini, kemudian sekali belinya sekian ratus ribu misalnya. Atau bisa juga ada kalanya, Bang, kami dapat pengaduan dari masyarakat, dia sudah beli token, bawa struk, mau pulang, hilang struknya. Itu biasanya ke kantor, Pak mau dibantu struk saya hilang, minta nomor tokennya biar saya isi, di rumah ada mau padam. Di PLN Mobile, ketika kita sudah melakukan transaksi pembelian token, nomor token itu sudah tertera di situ. Sudah tertera. Ya. Jadi kalaupun kita ke kantor, taruh struk di laci misalnya, kita pulang lupa kita bawa pulang, kita tinggal buka HP, di PLN Mobile sudah ada struknya. Kemudian ketika kita sudah pakai listriknya, perilaku kita juga dipelajari oleh PLN Mobile itu.
Biasanya kita misalnya 100.000 per 2 minggu misalnya. Kita udah isi nih. Kemudian di hari ke-7 kita sudah ada notifikasi, sudah ada peringatan di situ. Estimasi 3 hari listrikmu token akan habis. Silakan beli lagi token. Jadi aplikasi itu sudah bisa memberikan peringatan ke kita. Nah, belum lagi PLN banyak program-program diskon-diskon atau undian-undian berhadiah. Ada itu, ada juga. Ada semua di situ. Kemudian yang terbaru sekarang yang lagi kami gencar edukasi pelanggan untuk menghindari yang masih pasca, menghindari kesalahan pencatatan, ada fasilitas Waken namanya. Jadi di situ kita bisa langsung foto setiap tanggal 24 sampai tanggal 27 setiap bulan, foto KWH-nya kita isi sendiri stand-nya, jadi petugas tidak perlu harus datang ke rumah. Jadi menghindari kesalahan petugas. Jadi kalau salah sendiri gitu. Gitu. Jadi sebentar, kalau ini kembali ke migrasi, itu migrasi ada biayanya juga? Secara migrasi tidak ada biaya. Tidak ada biaya. Paling nanti yang dikeluarkan adalah ketika kita migrasi, tentu ada pemakaian dari terakhir dicatat. Ya. Nah, misalnya kita dicatat itu kan tanggal 27. Nanti itu bayar KWH-nya. Ya. Kita misalnya tanggal 27 nih Bang, di terakhir dicatat. Kemudian kita mengajukan migrasi di tanggal 10. Jadi ketika kita mengajukan migrasi, kita kan nol lagi vouchernya, tokennya. Nah, pemakaian dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 10 itu yang kita bayar. Ya. Artinya PLN tidak meminta tambahan biaya, hanya melunasi tagihan yang sudah kita pakai saja. Kalau meterannya? Meterannya tidak ada Bang. Itu sampai kapanpun meteran yang ada di rumah itu adalah milik PLN. Dan ditaruh numpang di rumah pelanggan, sehingga pelanggan tidak dikenakan biaya sepeser pun, termasuk biaya pasang, biaya sambung, pelanggan tidak dibebani sedikit pun. Ya, itu murni punya PLN. PLN. Kalau seandainya ada oknum yang meminta biaya, itu dia Bang, PLN Mobile silakan ngadu di sana. Kami akan tindak. Kalau sifatnya kriminal, kami akan ajak nanti pihak berwajib untuk menindaklanjuti. Ya, berarti meteran punya PLN, walaupun ada di rumah warga. Ya. Oke, berarti kalau mau mutasi, mau migrasi dari pasca ke prabayar, meterannya jangan ada nanti yang minta, ini harga meteran segini. Tidak ada Bang. Silakan diadukan. Kami sekarang sudah transparan, apapun kejanggalan, apapun itu bentuk yang tidak sesuai di petugas ataupun petugas pegawai ataupun petugas yang ditunjuk oleh PLN di lapangan, silakan lakukan pengaduan di aplikasi PLN Mobile atau ke CC 123 atau ke kantor, silakan. Kami akan, kalau memang itu petugas kami atau pegawai saya akan menindak langsung nanti. Oke Pak Afif, kira-kira dalam kita meningkatkan pelayanan PLN di PD untuk masyarakat ini, kira-kira dukungan masyarakat perlu nggak? Oh, sangat dibutuhkan, Bang. Sangat dibutuhkan. Sangat. Saya kira konkretnya gimana? Jadi yang alhamdulillah seperti yang mungkin di awal saya sampaikan tadi, saya mengucapkan terima kasih juga kepada warga yang sudah mengizinkan pohon-pohon yang mendekati, yang sudah hampir dekat dengan jaringan kita, sehingga kami tebang, kami bersihkan, sehingga penyaluran kita bisa tidak lagi terganggu karena pohon tersebut. Dan juga saya mungkin bagi di sini itu juga berbahaya kepada kita. Kenapa? Listrik terkadang juga bisa kontak ke pohon, sehingga ada yang warga yang sekitar juga bisa saja tersengat listrik. Dan kami dengan lapang dada menerima ketika ada warga yang meminta bantu untuk dibersihkan pohonnya yang mendekati, Bang, yang mendekati jaringan kita, bukan memotong pohon yang ada di kebun, Bang. Jadi kalau ada pohon-pohon di perkarangan rumah atau mungkin di pagar, itu atau pohon pun ya pohon yang tinggi ya, pohon yang udah dekat atau mungkin yang sudah di samping jaringan kita. Dan kami tidak meminta biaya Rp1 pun.
Kami akan langsung datang, kami akan langsung kerjakan, dan kami akan sangat berterima kasih jika ada warga yang datang untuk memberikan Selama informasi ini. Pak Afif bertugas di PD, kira-kira dukungan masyarakat PD untuk PLN bagaimana? Saya alhamdulillah Bang, dari sisi pemerintah daerah, dari sisi aparat, dari sisi kejaksaan, dari sisi warga kampung, dari sisi semua yang ada di PD, semua welcome. Saya di kemanapun pergi selalu menanyakan bagaimana pelayanan kami. Alhamdulillah ditanggapi dengan positif. Dan apapun yang saya sampaikan, apapun yang saya minta ke masyarakat, ada solusi dari masyarakat, dan saya sangat bersyukur dengan itu, sehingga alhamdulillah ya, apa yang kita nikmati dari hari ini, itulah yang hasil koordinasi kita selama ini. Harapan ke depan? Ya, harapan ke depan kita bisa lebih meningkatkan kerjasama lagi. Kami dari PLN, terutama pemerintah daerah, juga dengan warga, dengan aparat, lebih meningkatkan sinergi, apapun itu bentuknya, bukan hanya dari sisi kelistrikan, sehingga tentu kami juga berharap menjadi salah satu unsur yang bisa meningkatkan perekonomian PD. Kemudian kami juga bisa menjadi salah satu unsur yang bisa meningkatkan atau mencerdaskan masyarakat PD, terutama untuk sekolah-sekolah misalnya, atau daerah-daerah, sehingga intinya sama-sama kita bangun PD. Oke, terima kasih Pak Afif. Rakalun, demikian bincang-bincang santai hari ini dengan manajer PLN wilayah PD dan PD Jaya. Sampai ketemu di PD Podcast yang akan datang. PD Podcast, haba jeroh buat jeroh, podcastnya Urun PD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.